Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Fitrianingsih, mahasiswi Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra, jurusan Seni dan Desain, Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik Konsentrasi Tari. Dengan nomor induk mahasiswa 2002526116559. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi dasar dari mata kuliah Perancangan Tata Rias dan Busana yang dibina oleh Ibu Ika Wahyu Widiawati. Pada materi dasar mata kuliah Perancangan Tata Rias dan Busana dalam pertunjukan tari memiliki 4 pembahasan. Pertama, definisi rancang rias dan tata busana dalam pertunjukan tari. Kedua, fungsi tata rias dan busana dalam pertunjukan tari. Ketiga, alat dan bahan untuk membuat rias dan busana dalam pertunjukan tari. Dan yang terakhir, seberapa pentingkah tata rias dan busana dalam pertunjukan tari? Langsung saja, saya akan mempresentasikan pembahasan yang pertama, yaitu definisi rancang rias dan busana dalam pertunjukan tari. Tata rias. Tata rias merupakan cara atau usaha seseorang untuk mempercantik diri, khususnya pada bagian muka atau wajah, menghias diri dalam pergaulan. Tata rias pada seni pertunjukan diperlukan untuk menggambarkan atau menentukan watak di atas pentas. Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetika untuk mewujudkan wajah peranan dengan memberikan dandanan atau perubahan pada para pemain di atas panggung atau pentas dengan suasana yang sesuai dan wajar. Adapun pengertian tata busana atau pakaian tari merupakan segala sandang dan perlengkapan aksesoris yang dikenakan penari di atas panggung. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi tata rias dan busana dalam pertunjukan tari. Pertama, tata rias dalam pertunjukan tari memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menyempurnakan penampilan wajah. Penyempurnaan wajah dilakukan pada penari yang tidak sesuai dengan karakter tari yang dibawakan. Kedua, membantu menunjukkan perwatakan atau karakter penari. Tata rias berfungsi melukiskan watak tarian dengan mengubah tampilan wajah penari, menyangkut aspek usia, ras, dan bentuk wajah. Ketiga, memberi efek gerak pada ekspresi wajah seseorang penari di atas panggung, karena tampilan penari tampak datar ketika diberi cahaya lampu. Keempat, memperjelas garis-garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak-gerak tari. Dan yang kelima, memberi nilai tambah keindahan karya tari. Dengan tata rias yang baik, tentunya akan menambah keindahan karya tari yang ditampilkan. Adapun fungsi tata busana dalam pertunjukan tari meliputi 1. Memperjelas tema tari. Kedua, membantu menghidupkan karakter dan peran penari. Artinya, busana yang dikenakan penari sudah menunjukkan siapa dia sesungguhnya, umurnya, kebangsaannya, status sosialnya, dan kepribadiannya. Ketiga, membantu ekspresi penari dalam melakukan gerak tari. Artinya, penari harus dapat membawakan tari tanpa terganggu oleh busananya. Dan yang keempat, memberikan nilai tambah pada segi estetika dan etika. Tarian yang dibawakan dengan tata busana yang baik tentunya akan lebih indah dan menarik untuk disaksikan. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu bahan dan alat membuat rias dan busana dalam pertunjukan tari. Bahan dan peralatan tata busana. Bahan-bahannya meliputi 1. Bahan alami. Bahan alami merupakan bahan yang berasal dari tumbuhan. Bahan alami yang biasa dipakai untuk bahan busana adalah daun, batang, dan kulit kayu. Kedua, tekstil. Tekstil atau kain merupakan bahan utama pembuatan busana. Bahan tekstil biasanya paling banyak dipakai untuk pementasan drama, film, dan lain-lain. Ketiga, busa. Busa dimanfaatkan untuk mengisi dan menebalkan bagian busana tertentu. Keempat, spon. Spon dimanfaatkan untuk pembuatan busana. Dan yang kelima, kulit. Kulit biasanya berbentuk lembaran seperti kain. Kulit dimanfaatkan untuk pembuatan busana sejenis jaket. Untuk membuat busana tentunya memerlukan peralatan. Adapun peralatan tata busana meliputi 1. Gunting.
Gunting terdiri dari gunting kain, gunting benang, dan gunting listrik. Gunting digunakan untuk memotong bahan-bahan seperti kain dan lain-lain. Kedua, penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur kain yang akan dibuat busana, supaya jadinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Ketiga, rader. Rader adalah salah satu perlengkapan menjahit yang memiliki peran cukup penting. Salah satunya adalah untuk membantu desainer dan penjahit baju dalam memberi tanda jahitan sesuai garis pola pakaian yang diinginkan. Keempat, pencabut benang. Pencabut benang digunakan untuk mencabut jahitan yang salah atau bisa dibilang pendedel. Kelima, jarum. Jarum yaitu alat utama yang digunakan untuk menjahit dan menyelesaikan busana. Keenam, mesin jahit. Mesin jahit digunakan untuk menyatukan bahan-bahan yang sudah dirancang. Dan yang terakhir, setrika. Setrika digunakan untuk merapikan bahan yang sudah jadi agar tidak bergelombang. Kemudian ada bahan dan peralatan tata rias. Bahan-bahan tata rias terdiri dari 1. Cleanser. Cleanser disebut juga pembersih. Cleanser berfungsi membersihkan wajah dari kotoran, sehingga wajah menjadi bersih dan bebas dari lemak. Kedua, astringent. Astringent disebut juga toner atau penyegar, berbentuk cair dan berfungsi menyegarkan wajah. Ketiga, concealer. Concealer adalah sejenis bahan tata rias yang berfungsi untuk menyamarkan sekaligus menutup kekurangan. Concealer bisa berbentuk krim, kompak, dan stick. Pemakaiannya dioleskan pada bagian-bagian yang perlu disamarkan atau ditutup. Keempat, foundation. Foundation disebut juga sebagai alas bedak, berfungsi memberikan efek mulus pada wajah. Foundation diaplikasikan sesudah concealer. Yang kelima, loose powder. Loose powder disebut juga sebagai bedak tabur. Loose powder berfungsi untuk menyempurnakan pori-pori yang terbuka. Loose powder juga berfungsi untuk menyatukan concealer dan foundation. Keenam, compact powder. Compact powder disebut juga sebagai bedak padat. Bedak padat berfungsi untuk lebih menyempurnakan wajah. Ketujuh, blush on. Blush on disebut juga sebagai pemerah pipi. Blush on digunakan untuk memberikan rona merah pada pipi, sehingga saat tampil terlihat lebih segar dan berseri. Kedelapan, kosmetik bibir. Kosmetik bibir digunakan untuk membentuk dan memperindah bibir. Untuk mengubah kesan asli tersebut, bentuk bibir perlu disesuaikan dengan karakter dan peran. Untuk membentuk dan memperindah bibir, diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. 1. Lipstick, pemerah atau pewarna bibir. Kedua, lip liner, berbentuk pensil yang berfungsi memberi garis atau kontur pada bibir sesuai dengan yang dikehendaki. Dan yang terakhir, lip gloss. Lip gloss adalah bahan yang membuat bibir tampil mengkilat dan memiliki efek bercahaya. Untuk dan memperindah mata ada bermacam-macam. Dengan kosmetik, mata seseorang pemain dapat dibuat sesuai dengan tuntunan, karakter, dan peran yang akan dimainkan. Beberapa kosmetik mata adalah sebagai berikut. 1. Eyeshadow atau perona mata. Pada umumnya berbentuk kompak atau padat, diaplikasikan pada kelopak mata untuk menambah karakter. Kedua, eyeliner. Eyeliner digunakan untuk memberi kontur atau garis pada mata sesuai yang dikehendaki. Yang ketiga, maskara. Maskara berfungsi untuk menebalkan bulu mata dan melentikan bulu mata. Dan yang terakhir, pensil alis. Pensil alis berfungsi untuk membentuk dan memberi tebal pada alis. Kemudian ada peralatan tata rias. Peralatan tata rias terdiri dari 1. Sikat alis. Sikat alis berfungsi untuk merapikan alis, baik sebelum dan sesudah pemakaian pensil alis atau shadow. Kedua, sikat bulu mata. Sikat bulu mata berfungsi untuk membersihkan bulu mata dan menyempurnakan maskara yang tidak rata. Ketiga, kuas alis. Kuas alis digunakan untuk membaurkan pensil alis atau eyeshadow yang telah diaplikasikan, sehingga terlihat rapi dan natural. Keempat, kuas eyeliner. Kuas eyeliner berfungsi untuk melukis garis mata. Melukis garis mata bisa memakai eyeshadow atau eyeliner cair. Kelima, kuas bibir. Kuas bibir
untuk mengaplikasikan pewarna bibir dan lip gloss. Dan yang keenam, kuas concealer. Kuas concealer digunakan untuk mengaplikasikan concealer pada noda-noda yang terdapat di wajah. Ketujuh, kuas eyeshadow. Kuas eyeshadow digunakan untuk membantu dan menyempurnakan sapuan gradasi warna eyeshadow. Kuas ini juga dapat difungsikan untuk membentuk serta menghaluskan bayangan hidung. Kedelapan, kuas kipas. Kuas kipas digunakan untuk membersihkan serpihan-serpihan kosmetik yang mengotori wajah. Kesembilan, kuas shading. Kuas shading digunakan untuk mengaplikasikan shading pada bagian-bagian wajah yang bersudut, seperti hidung atau rahang. Kesepuluh, kuas blush on. Kuas blush on memiliki gagang langsing dengan bulu lembut dan agak tebal. Berfungsi untuk mengaplikasikan blush on pada pipi atau bagian wajah lainnya. Dan yang terakhir, kuas powder. Kuas powder juga digunakan untuk finishing, yaitu menyatukan bahan rias agar terpadu dengan lebih sempurna. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu seberapa penting tata rias dan busana dalam pertunjukan tari. Menurut saya, tata rias dan busana dalam pertunjukan tari sangat penting dan sangat dibutuhkan sebagai unsur pendukung dalam pertunjukan karya tari. Karena tata rias dan busana tari merupakan dua rangkaian pendukung seni pertunjukan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, terutama pada sebuah garapan karya tari. Dengan memakai tata rias dan busana tari dapat mempertegas karakter yang dibawakan oleh seorang penari dalam suatu pertunjukan seni tari. Selain itu, dengan adanya tata rias dan busana tari, masyarakat yang sedang menonton pertunjukan tari tidak akan bosan. Karena mereka melihat tata rias dan busana pertunjukan tari yang dapat menarik perhatian mereka dan bisa menjadikan mereka penasaran untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang pertunjukan tari yang akan dibawakan selanjutnya. Jadi, dalam penataan tata rias dan pembuatan busana tari diharuskan lebih teliti dan maksimal dalam penerapannya. Baik, sampai di sini saja presentasi dari saya tentang materi dasar perancangan tata rias dan busana dalam pertunjukan tari. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Yeni Fitrianingsih, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.